Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau sharing ya tentang bagaimana cara menghitung PPh badan ya untuk omset yang di atas 4,8 sampai dengan 50 miliar per tahun. Dan di sini menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1. So sebelum gue lanjut masuk ke daftar perhitungan atau cara perhitungannya, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak untuk SPT tahunan badan, orang pribadi ataupun pelaporan pajak bulanan, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Ini hanya simulasi ya bagaimana cara menghitung atau mengetahui nilai objek pajak PPh pasal 25 atau PPh pasal 26 PPh badan di akhir tahun atau nanti yang akan dilaporkan di masa April tahun 2023. Secara sekarang sudah masa Desember ya, yang teman-teman harus siap dengan laporan keuangannya dan bagaimana mesti tahu juga potensi pajak yang akan muncul di SPT tahunan tahun 2022. Nah ini saya buat omset kurang lebih 9M ya, 9M berarti kan sudah lebih dari 4,8. Nah jika omset teman-teman nilainya misalnya 9M atau mungkin lebih tinggi terserah ya. Terus kemudian penghasilan neto fiskal ya, yang ini sudah dikurangi dengan beban-beban yang lain, misalnya beban listrik dan lain-lain, itu ada ditemukan 117 ya, jadi penghasilan neto fiskalnya. Nah, jika teman-teman dengan kasus seperti ini, berarti akan ada dua mekanisme perhitungannya, yaitu yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Oke, kita kupas yang pertama yaitu yang mendapatkan fasilitas. Untuk rumus dari perhitungan PPh pasal 31E ayat 1 itu sendiri adalah 4,8M dibagi dengan omset yaitu yang 9,63 ini, terus kemudian dikali dengan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini jika teman-teman lihat rumusnya yaitu 4,8M terus kemudian dibagi dengan omset seluruhnya ya, yaitu 9163, terus kemudian dikali dengan penghasilan neto fiskal ini. Oke, maka didapatkan adalah 61.387.947. Oke, itu untuk yang mendapatkan fasilitas. Nah, untuk yang keduanya adalah yang tidak mendapatkan fasilitas. Untuk yang tidak mendapatkan fasilitas yaitu penghasilan neto fiskal, terus kemudian dikurangi dengan penghasilan fasilitas. Nah, di sini untuk penghasilan neto fiskalnya itu sendiri yang dasar perhitungannya yaitu penghasilan neto fiskalnya adalah 117 dikurangin 61 yang tadi mendapatkan fasilitas ya. Nah, ditemukan nilainya adalah 55.801.378. Nah, kita baru masuk perhitungan PPh yang terutangnya. Nah, di sini untuk yang mendapatkan fasilitas rumusnya adalah 50% dikalikan dengan 25% dikalikan dengan PPh bruto yang mendapatkan fasilitas, di mana fasilitas itu sendiri adalah ini ya. Kita tandain aja warnanya berubah jadi merah. Ini jadi yang mendapatkan fasilitas berubah jadi warna merah. Nah, ini sendiri rumusnya yaitu yang 50% dikali dengan 25% dikali fasilitas. Jadi di sini 50% dikali 25 dikali dengan 61.387.947. Maka ditemukan nilai pajak yang harus dibayar adalah Rp7.673.493. Nah, itu untuk yang mendapatkan fasilitas. Untuk yang tidak mendapatkan fasilitas yaitu 25% dikalikan dengan yang tidak mendapatkan fasilitas, di mana yang 55 juta ini ya kita kasih warna biru. Oke. Nah, ini yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah, yang tidak mendapatkan fasilitas itu sendiri rumusnya adalah 25% dikalikan dengan 55.801.378, maka ditemukan nilai PPh-nya adalah 13.950.345. Jika ditambah antara fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, ditemukan adalah PPh-nya terhutang per
tahun 2022 itu sendiri adalah 21.623.777. Nah, ini adalah biasanya di sini ada sedikit selisih, biasanya berdasarkan perhitungan pajak menggunakan aplikasi ISPT ataupun menggunakan e-form. Biasanya perhitungannya antara ada selisih beberapa rupiah aja sih, jadi nggak masalah ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja ketika masukin di e-form, nanti terutangnya nilainya misalnya 21637.500 atau apa ya, teman-teman tinggal bayar aja sisanya segitu sesuai dengan yang kurang bayar, karena biasanya ada apa namanya pembulatannya, entah itu pembulatan ke bawah atau ke atas, tapi kebanyakan cenderungnya sih ke atas. Oke, sampai sini dulu ya tentang bagaimana cara menghitung omset, menghitung PPh badan yang omsetnya di atas 4,8 sampai dengan 50M dengan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Jadi ketika perusahaan teman-teman omsetnya sudah lebih dari 4,8 terus kemudian tapi kurang dari 50M, yaitu ada dua ketentuan, yaitu mendapatkan fasilitas dan tidak mendapatkan fasilitas. So, sebelum gua closing, untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian ya, agar informasi yang saya sampaikan bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak, juga teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Sehat-sehat selalu teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.